Mereka itu selalu punya cara untuk membuat kita tuh kesel sama mereka. Udah mah main kasar, mainnya nyebelin, buang-buang gitu waktu lah segala macam. Jadi ya Pokoknya gimana pun caranya, kalian bermain bagus ataupun buruk, nggak masalah. Yang penting kita bisa menang. Apalagi ini tuh laga penentu gitu loh. Laga penentu ya dimana laga ini tuh wajib kita menangkan. Karena kalau misalkan kita imbang, ya kita belum tentu lolos ke semifinal. Karena harus bergantung dulu nih, harus nunggu hasil dari pertandingan lainnya dulu. Secara hitung-hitungan pun itu tidak menguntungkan kita sama sekali cuy. Makanya pertandingan tadi tidak ada pilihan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bola Bang Kasir. Sebelum kita lanjut ke pembahasan videonya, kita harus ucapkan dulu selamat kepada Timnas U19 yang berhasil lolos ke semifinal pada kompetisi ASEAN Championship U19 tahun ini ya cuy. Dimana di pertandingan tadi mereka berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 atas lawannya. Ya menurutku ini salah satu lawan yang terberat di grup ini yaitu Vietnam ya cuy. Dan kita tahu juga ketika Vietnam bermain melawan kita itu selalu ada intrik-intrik negatif ya. Intrik-intrik yang gimmick-gimmick yang sering menjengkelkan kita lah ya. Mereka itu selalu punya cara untuk membuat kita tuh kesel sama mereka. Udah mah main kasar, mainnya nyebelin, buang-buang waktu lah segala macam. Pokoknya si Nguyen ini tuh selalu punya inilah, sesuatu yang bikin kita kesel lah sama mereka ya. Dan alhamdulillahnya kita bisa berhasil mengkonversi penalti ya di menit-menit terakhir. Dan itu tuh kita bukan hanya mencetak gol kemenangan, tapi itu pukulan telak buat mereka. Karena di sisa pertandingan itu sebetulnya mereka sudah buang-buang waktu cuy. Mereka itu selalu mengulur waktu lah sepanjang di sisa pertandingan tadi setelah mereka menyamakan kedudukan. Sekali lagi kemenangan ini tuh terasa spesial karena ya pasti banyak yang tidak mengunggulkan timnas Indonesia ataupun timnas U19 di pertandingan ini. Karena di dua pertandingan itu kurang meyakinkan menurutku. Walaupun di dua pertandingan ini tuh ya mereka bisa menang dengan skor 3-0 di dua pertandingan awal. Akan tetapi dari segi permainan itu kurang menghibur menurutku ya. Menurutku ini kurang menghibur. Karena dua tim itu tuh di atas kertas kita bisa kalahin mereka. Bahkan bisa lebih dari 3-0. Di dua pertandingan awal itu seharusnya kita bisa menang lebih dari 3-0. Karena memang ya kualitas dari pemain ini pun ya secara di atas kertas itu ya kita bisa menang melawan mereka itu. Tapi kalau misalkan kita lawannya tim-tim yang levelnya jauh di atas mereka. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya. Kalau misalkan kita menang lawan Vietnam, lawan Malaysia, lawan Thailand ataupun Australia, itu mah ya cara bermain kalian pun kita nggak jadikan masalah gitu loh. Menurutku ya itu nggak jadi masalah. Jadi ya gimana pun caranya kalian bermain bagus ataupun buruk nggak masalah. Yang penting kita bisa menang. Apalagi ini tuh laga penentu gitu loh. Laga penentu ya dimana laga ini tuh wajib kita menangkan. Karena kalau misalkan kita imbang, ya kita belum tentu lolos ke semifinal. Karena harus bergantung dulu nih, harus nunggu hasil dari pertandingan lainnya dulu. Secara hitung-hitungan pun itu tidak menguntungkan kita sama sekali cuy. Makanya pertandingan tadi tidak ada pilihan lain selain menang. Dan alhamdulillahnya pemain bisa memenangkan pertandingan. Sempat kita unggul dulu di babak pertama, akan tetapi mereka berhasil menyamakan kedudukan di pertengahan babak kedua. Nah dari situ mulailah trik-trik mereka itu. Main kasar lah segala macam. Kemudian playing victim ya kan. Guling-guling lah, dan itu tuh bikin kesel gitu loh. Bikin kesel. Dimana ya karena memang mereka itu hanya butuh hasil imbang saja untuk lolos ke semifinal secara langsung. Akan tetapi kita harus menang untuk lolos. Karena mereka unggul dari jumlah selisih gol. Dan sekali lagi untungnya pemain bisa memanfaatkan sisa pertandingan. Walaupun mereka selalu mengulur waktu, guling-guling segala macam, membuang bola ataupun menahan bola lebih lama. Akhirnya kita bisa memenangkan pertandingan walaupun hanya sekedar
tendangan penalti, akan tetapi penalti itu cukup untuk meloloskan kita ke babak selanjutnya, yaitu semifinal ASEAN Championship U19 tahun ini. Nah, bagaimana dengan lawan kita di semifinal? Tadi saat live streaming gue bilang siapapun lawannya kita siap lah ya. Intinya lolos dulu lah kita ke semifinal, untuk lawannya itu urusan belakang lah. Namun setelah gue cek ya, potensi lawan kita itu tuh antara juara grup dari grup C atau dari runner up grup B. Nah, kalau misalkan kita lihat nih posisi sementara ya, Australia itu berada di posisi juara grup C untuk sementara, karena mereka masih akan menghadapi Kamboja di pertandingan terakhir. Dan untuk di runner up grup B itu tuh kemungkinannya adalah Malaysia, cuy. Kalau misalkan Vietnam yang berhasil menduduki runner up terbaik, artinya ya lawan kita itu Australia. Kecuali Malaysia yang berhasil mengalahkan Thailand ataupun imbang dengan Thailand, Malaysia lah yang akan menjadi lawan kita, cuy. Jadi dua kemungkinan itulah skenario yang memungkinkan terjadi ini sebetulnya masih berpotensi. Jadi kita harus nunggu dulu hasil pertandingan besok. Kalau misalkan Thailand menang, artinya Vietnam yang akan lolos ke semifinal. Secara otomatis Australia yang akan menjadi lawan kita. Kalau Malaysia yang berhasil lolos ataupun Malaysia yang berhasil mengalahkan Thailand, kalau Thailand berhasil mengalahkan Malaysia, artinya lawan kita otomatis ya Australia. Tapi kalau misalkan Malaysia yang berhasil mengalahkan Thailand, ya artinya yang menjadi runner up terbaik ini kemungkinannya Thailand. Berarti Thailand yang akan menjadi lawan kita, cuy. Tapi kalau misalkan kita melihat dari kemungkinannya, ini sih sepertinya yang akan menjadi lawan kita adalah Australia ya. Karena kalau misalkan melihat kemungkinan antara Thailand dan Malaysia, itu tuh yang bakal lolos secara langsung kan Thailand nih. Dan ini tuh kemungkinannya masih bisa terjadi semua ya. Makanya gue bilang kita harus menunggu hasil pertandingan besok untuk menentukan siapa yang bakal menjadi lawan kita di semifinal nantinya. Dan menurutku ya memang sepertinya bakal Australia sih. Dan itu bagus menurutku ya. Walaupun memang berat kita lawan Australia, akan tetapi tidak menutup kemungkinan kita bisa memenangkan pertandingan kalau misalkan semua kesalahan-kesalahan ataupun semua yang belum maksimal diperbaiki oleh Coach Nova, karena tim ini tuh masih bisa berkembang, akan tetapi tim ini pun masih punya banyak PR yang harus diperbaiki. Dan tentunya karena jaraknya ini masih ada sekitar 4 atau 5 hari lah sebelum semifinal dimulai, ada waktu untuk Coach Nova dan timnya ini untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan ataupun hal-hal yang belum maksimal ya. Jadi masih punya waktu lah untuk memperbaiki kualitas dari tim ini. Dan salah satu yang positif ya, positif untuk tim ini, yaitu nantinya bakal kedatangan Matthew Baker yang kemarin memulai debutnya di timnas senior. Karena kan timnas senior bakal bermain lagi nih di tanggal 9. Sementara semifinal itu tuh bakal dipertandingkan pada tanggal 11 Juni 2026. Artinya setelah FIFA Matchday Senior ini sudah selesai, Matthew Baker kemungkinannya akan bergabung dengan timnas U19 ya coy. Nah ini tuh salah satu tambahan kekuatan lah ya yang dimiliki oleh timnas U19 ini. Dan mudah-mudahan kedepannya siapapun lawan yang akan kita hadapi, gue yakin tim ini punya kemampuan juga. Karena ya sesuai dengan yang gue bilang, tim ini tuh ya kita tahu lah standar pelatihan yang dimiliki oleh Coach Nova ini kan pernah menangani timnas ini. Beberapa pemain dari tim ini itu pernah bermain di Piala Dunia U17 kemarin ya coy. Nah makanya itulah kenapa standar yang gue beri kepada tim ini tuh cukup besar, cukup tinggi lah. Seperti itu. Dan untuk menutup video ini gue ingin ucapkan terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang sampai saat ini sudah menonton video gue selama ini, menemani gue live streaming ataupun live reaction ya coy. Sangat-sangat gue ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Itu saja untuk video kali ini, kita akhiri ya coy dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di video selanjutnya ya. See you.